Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Rahma. Alhamdulillah dia kubur kasiro. Baik, alhamdulillah kita sudah pas nih jam 16 lebih dari 7 menit. Mohon izin Ustadz untuk menyampaikan tausiah ilmu bagi kita semua, khususnya yang ada di lingkungan Rasunda Pasar. Silakan waktu tempat Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak MC ya, Warofi. Suara saya jelas ya? Jelas, Ustaz, jelas. Ya. Dan seluruh jajaran dari RS. Udah selamat ya Pak Garut. Iya, Ustaz, betul. Dan sebagian juga ada barangkali dari Darut Tauhid dan juga jemaah yang menyimak dimanapun berada. Saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa amsa mulkulillah wal izzatillah. Bismillah ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Wa ala diniyan nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Puji yang sejati, tentunya puji yang sempurna kita sampaikan kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih ya Allah, yang tak pernah pilih kasih insya Allah. Allah juga yang sangat Maha Penyayang, yang kasihnya tak pernah berbilang. Mudah-mudahan menjadikan yang hadir hari ini saya doakan sing dimarurahkeun rezekina. Amin, amin. Mungkin itu sadayana orang Garut ya, jadi abdi rada pakai bahasa Inggris ya. Bahasa campur ya Pak. Dibahagiakan lahir batinnya, dimurahkan rezekinya, disoleh-solehkan putra putrinya, dan mudah-mudahan yang ada di sini semuanya saya doakan mendapatkan taufik hidayah. Perkenalkan saya Taufik Hidayat, juga di Darut Tauhid, khususnya di DT Peduli ya. Kalau di DT dipanggilnya sebagai Tauhid ya. Sebenarnya itu nama singkatan juga ya Pak, artinya Taufik Hidayat ya. Tauhid itu lengkapnya mas sebetulnya semua orang udah pada tahu. Kalau yang di DT mah Taufik WWW, ini barangkali Wak bisa nggak tahu gitu. Taufik WWW teh terang Wak, kalau Main tidak badminton kan? Nah, Taufik WWW teh terusna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, nampaknya ini kan acaranya juga tidak terlalu harus serius ya, memastikan sahabat serius, tapi kita bisa mengali hikmah insya Allah di kesempatan sore ini. Amin. Saya sendiri di Darut Tauhid, alhamdulillah diamanahnya di Markom ya, marketing komunikasi sebenarnya lebih kepada hal yang sifatnya linear. Alhamdulillah juga hari ini saya termasuk juga pada barangkali ada beberapa mahasiswa STI DT juga karena juga saya ngajar di sana ya, dan juga beberapa MTKD di Majelis Taklim Konversi Diniyah juga hadir. Saya mudah-mudahan bisa banyak bergabung di kesempatan sore hari ini ya. Kalau background latar belakang mah di UIN lah insya Allah ya, dengan siapa ya, Pak Haji Herman barangkali pernah di sini, barangkali Pak Haji Herman ya, yang di dahulu DT Peduli sempat barangkali mengisi di sini. Nah, saya ini dengan beliau. Baik Wak, izin saya share gambar ya, dan sudah terlihat ya, terlihat ya. Terlihat ya Pak? Jelas tadi. Oke ya, kita akan bahas tentang menumbuhkan sikap empati ya, bukan rasa tapi sikap. Kita bicara empati hari ini, dan tentunya berbagi ini juga sesuatu makna yang sering kita dengar, memberi dan berbagi, berterima kasih ya, kita terima dan kita kasih gitu. Termasuk hari ini di masa resesi. Tadi perkenalannya sudah Mbak,
dan kita coba ke sisi lainnya. Sarannya jangan lupa dibuka mata, telinga dan hatinya. Kalaupun mau dibuka gambarnya nggak apa-apa ya, bapak-bapak yang ikhwan. Saya kira saya juga tidak terlalu cakep, tapi percaya diri aja. Videonya saya tampilkan ya, biar menyimak full ya. Oke, siap ya, buka mata, telinga dan hati. Dan saya meyakini sebenarnya Wa yuridillah ayahjahu yasrah sadrahu lil Islam. Kalau hari ini Allah sedang memberikan sebuah kebaikan kepada kita ya, tiba-tiba hati kita itu dibuat mudah, nikmat gitu ya, ketika hadirnya Islam di dalam hati kita. Itu Al-An'am 105 ya, mengatakan demikian. Dan sebaik apapun presentasi hari ini, kalau Allah tidak membukakan hati, berat sekali. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tapi kalau Allah sudah menutup hati ya, menutup mata dan telinga, apapun bahasan yang dibahas hari ini, dia akan dayyiqan harajan, akan terasa sempit gitu. Apa sih? Ustaznya ngomong apa nggak jelas kan gitu. Ya. Jadi akan terasa tertutup namanya soal sama bagaikan dia berjalan ke langit ya. Maka mudah-mudahan berat itu jangan ke langit ya. Usia kita mah naik lantai 3 aja sudah apalagi harus ke langit. Insya Allah pertama ini dan kedua jadi relax saja ya. Walaupun tadi sudah ada pertanyaan belum juga dimulai. Pertanyaannya sudah datang luar biasa. Saya dikasih berapa menit tuh bicara ini? Sampai jam 30 menit. Nanti kalau ada pertanyaan Bu ya. Kalau ada pertanyaan nanti ke diskusi. Kita mah saling insya Allah. Baik. Dan relax saja ya, bergembira insya Allah kita bahagia. Dan jangan lupa smile ya, 228, 2 ke kiri, 2 ke kanan, 8 detik. Wah, lama ya. Sing lebar ya idenya Pak. Oke. Dan saya coba bahas dulu ya satu hal. Saya kira kajian ini bukan kajian yang pertama ya yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, perjalanan sesungguhnya bukan untuk membuat jalan baru, ini bukan jalan baru. Ini bukan perjalanan untuk menemukan ada yang sesuatu yang baru dari kajian, tidak semata itu. Tapi kita bisa melihat apa yang kita lalui ya, ke RSUD, kita ke jalan kemanapun dengan sebuah paradigma yang baru. Sepakat ya Pak ya? Jadi adanya cara pandang baru, kajian ini kajian yang mudah-mudahan bisa membawa keberkahan, ilmu cahaya bagi kita. Ini saya dapati dari Pak Ahmad Yusuf ya, dulu di Rutan Kabinet. Oke, saya lanjut dulu karena waktu terbatas. Sahabat, ya hari ini kita sedang mengalami proses di mana masanya adalah masa resesi ya. Dan ini bukan perkataan saya, tapi juga dikutip dari perkataan Ibu Menteri. Resesi itu sebuah kondisi di mana keterpurukan ekonomi berlangsung sampai 2 kuartal. Jadi 2 kuartal itu jadi sekitar 8 bulan. Dan ini sekarang sudah masuk kuartal ketiga. Saya lihat ya masih sama Indonesia ini di situs-situs yang memang kita pahami sangat jauh terprediksi resmi resesi. Di Detik Finance juga sama. Apa yang akan bakal terjadi? Sebenarnya itu sudah diramalkan oleh kita ya, dalam tanda kutip diramalkan itu diprediksi ya. Dulu pasca pertama kali akhir Februari ya, kemudian Indonesia kedatangan corona ya, COVID-19 itu maka di bulan Maretnya kita melakukan PSBB. Kita sudah paham bahwa proses ini akan sangat panjang ya. Pertama, pastinya kita kenal inkubasi namanya. Jadi ada proses di mana harapan pemerintah 14 hari itu berakhir sebenarnya corona ini. Namun apa yang terjadi, Masya Allah, kita semua sangat paham ya, sahabat. Inkubasi itu ditandai dengan berharapnya
ada proses kita di rumah melakukan uh, at home ya, bekerja semua di rumah. Dan masuk ke fase kedua, setelah inkubasi itu ada fase kurasi namanya, dan dari disinfektan ya, cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Dan itu berharap berakhir sebenarnya di awal-awal pandemi ini, dan ternyata sampai saat ini kekhawatiran kita tentang pasti akan munculnya resesi ini sudah terlaksana. Mungkin itu sudah masuk bulan ke-8 ya, Wak, ya, kita WFH ya, working from home. Saya tiap hari bicara sekarang di sini bicara Zoom Mebel ya, dalam Zoom. Nah, resesi ini sudah sangat kerasa ya oleh kita hari ini. Bahkan mohon maaf ya, dari mulai dirumahkan, PHK, atau bahkan yang terakhir ini di akhir tahun 2020 itu kita minus 5%. Jadi mengalami sudut pandang ekonomi yang sangat luar biasa ya, dan dampaknya ke masyarakat sangat besar. Walaupun tumbuh kedermawanan, di sisi lain juga kita mengalami kekhawatiran tentang kondisi ekonomi kita hari ini. Bahkan terprediksi ya 2021 resesi masih berlanjut. Bahkan kita tidak tahu ya kapan ini COVID ini berakhir ya. Hanya orang Sumedang barangkali yang tahu ya, yang meramalkan 2021 Wak, corona akan berakhir. Kata siapa yang ngasih tahu ya, ya dari tahu Sumedang ya, ternyata itu masalah prediksi. Oke, apa yang harus kita lakukan? Ada kalimat yang sering kita sampaikan sebenarnya, berkaitan dengan kalimat empati ya. Ini sikap ya, bukan semata simpati, tapi saya kira empati ini sudah harus muncul di antara kita. Jadi sebuah perasaan di mana kita tuh merasakan apa yang dirasakan orang. Kalau simpati itu baru tahu saja, oh kena COVID ya, selesai. Tapi kalau sifat empati itu ada perasaan di mana yang aku rasakan, yang dirasakan orang-orang yang kena positif corona contohnya juga rasakan. Hingga kita memahami dan ada perasaan yang sama dengan yang orang lain rasakan. Begitu, Pak. Dan tentunya kondisi ini akan seolah terjadi pengalaman yang serupa. Dan akhirnya memunculkan pemahaman untuk menerima betapa apa yang diderita oleh masyarakat ya seyogianya harus kita rasakan juga. Lebih jauh kalau malah mohon maaf hari ini terungkap ada dana COVID yang berakhir korup ya, ini mas sudah bukan lagi simpati, itu sudah menjadi sebuah bentuk, saya kira dosa yang besar ya, dan Pak Presiden juga akan menggigit katanya bagi yang korupsi. Dan ini belum digigit juga sama Presiden. Oke, lanjut Pak. Selanjutnya saya dapati ya, apa sih trik-trik kalau kita ingin menemukan sikap empati dulu gitu. Ini saya dapati juga dari ya 4 tips ini ya. Yang pertama memang empati itu muncul dari kelembutan hati, Pak. Kelembutan hati, ada perasaan iba gitu. Mau jauh-jauh mengkorupsi ya, dia akan ada iba gitu, ingin menolong. Kalau di tetangganya hari ini saya di komplek ya, ada saya dapati ya dari satu ruangan itu yang hari ini mohon maaf pekerjaannya dia terpaksa berhenti. Bahkan di awal-awal Maret, April, Mei, Juni ya, di kuartal 1, kuartal 2 saya rasa dan rasa-rasanya kalau kita punya rezeki kita ingin beri gitu, ingin ngasih gitu. Nah, maka empati itu akan muncul ketika kita hadirnya rasa iba. Jadi munculnya sikap empati itu kalau kita hadir rasa ingin menolong, rasa ingin.
Dulu ada hadis yang terkenal ya tentang seorang wanita ya yang muncul rahmatan ya, dan Rasul juga demikian ya, asana ila rahmatan, tidak hanya bagi kaum muslimin atau mukminin, wa arsalna ila rahmatan lil alamin. Termasuk ada sifat rahman yang dimiliki seorang wanita penjijilah. Contoh dulu ya, ketika melihat seekor anjing yang kehausan, kemudian dengan ya, apa dari plastik itu ya, kaos kaki dari plastik diambilkan ke bawah, kemudian si anjing itu dia pegang dan diminumkan, maka setelah itu kata Rasul bahwa wanita itu telah dihapuskan seluruh dosanya. Masya Allah ya, wanita itu diampuni dosanya hanya karena ada sebuah kasih sayang, ada rasa iba. Dan tentunya setelah pulang dari sini kita sama-sama nyari rahmat Allah ya, bukan nyari anjing ini kita kasih minum. Ini ada pesannya bahwa ada sebuah sifat dan sikap di mana iba sifat itu muncul di wanita itu, jadi itu yang menyelamatkan dia. Kedua ya, dulu ada kisah tentang seorang ibu ya di Kolombia yang sering Ajwa sampaikan, yang dia itu pernah menolong seekor singa yang besar itu, kemudian terpisah jarak agak lama, hingga 5 tahun kemudian dipertemukan kembali, dan tiba-tiba si singa itu mengenali ibu ini yang dulu menolongnya. Itu bayangkan singa ya lah, singa aja kalau dikasih sayangi dia ingat tuh ya. Dan ketika itu orang menyangka wanita ini akan diterkam, apa yang terjadi malah dia saling berpelukan. Assalamualaikum. Itulah. Waalaikumsalam. Silakan Bu, cari ke kalau betul. Salah jenglah ya. Penaklukan Mekah juga adalah simbol yang sangat luar biasa ya, dari sebuah kasih sayang. Rasul tidak membalas ketika ratusan ribu kaum mukminin datang ke Mekah untuk tutup Mekah ya, Wak, tapi dia dengan kasih sayang. Hingga ini tips triknya, Wak. Satu, ya kita harus menganggap apa yang ada di sekitar kita itu saudara ya, Wak ya. Sepakat nggak, Wak? Jangan terdulur gitu. Nah, kalau ingin menumbuhkan sikap empati itu, jadikanlah saudara. Nama mukminun ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu semuanya saudara. Ini saya senang nih ketemu orang-orang RSUD Garut ya. Istri itu orang Garut ya, orang Leles ya. Insya Allah ibu juga dulu bukan meninggal ya, dirawat ke seperti Garut juga. Selamat ya, dokter selamat. Dan kalau kita merasa bahwa orang-orang yang di sekitar kita adalah saudara ya, ketika mohon maaf tukang pom bensin yang tiap hari kerjanya seharian berdiri, pernah ngerasain nggak sedihnya? Itu kalau dapat berapa tuh ini full 79.000 udah sin 100.000 nanti bayin ya, apa ya, merasa iba seharian pegang-pegang begitu melayani kepada para khadimat kita. Dan hari ini juga bencana hampir 7 saya lihat ya di DT Peduli buat 7 player berkaitan dengan bencana banjir seluruh Indonesia. Sikap menganggap saudara ini insya Allah akan menumbuhkan. Oke, saya lanjut ya. Ada ayat yang sangat terkenal sebenarnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma itu. Ini dalil yang sangat berat, sangat besar. Ada sekitar 4 kalimat yang ada di sini ya. Rasul itu memiliki sifat Allah aziz, kemudian al-mu'min, ar-ra'uf, ar-rahim. Makanya betapa kuatnya Rasul ketika menghadapi kaum mukminin, karena Rasul memiliki sikap ini, sikap sangat menyayangi kaum muslimin dan mukminin. Datang kepada diri Rasul itu terasa berat penderitaannya dan menginginkan keibaan, menolong orang dan berbelas kasihan, penyayang kepada kaum. Ya, kira ini catat aja. Dan kalau kedua tadi berempati ya, tadi yang pertama Wak, apa? Ingat saudara Wak ya, semua menumbuhkan sikap saudara. Kedua, jangan lupa tentang jasa kebaikan orang lain itu menumbuhkan sikap insya Allah sikap apa, empati.
ingin lembut hati, terkenang jasa ibu. Yang 7 hari 7 malam, ya, 30 hari dalam 1 bulan, ibu juga yang tak pernah lelah, gitu. Dan kalau boleh ditanya ya, pekerjaan apa yang bisa dia dihadapi seberat pekerjaan seorang ibu? Kalau pernah ada interview, saya juga pernah lihat, mungkin semua sudah sempat lihat video ketika mau kamu digaji, minta berapa saja, tapi pekerjaannya 7 malam, 7 hari, 30 hari, 7 hari ya, sebulan, dan melakukan tidak pernah berhenti, siap kapanpun, dan barang tidak diberi. Kerjaan apa ya? Itu jadi seorang ibu. Ketika kita banyak mengenang kebaikan orang-orang, ya, orang yang berbuat kebaikan kepada kita, itu selalu menumbuhkan hati kita, menumbuhkan sikap empati kepada diri kita. Dan tentunya kalau kita punya teladan baik Rasulullah, ya, itu kalau mengenang Rasulullah, Masya Allah, kita akan sangat, ya, 23 tahun kehidupan Rasul terakhir itu hanya dibebani oleh masalah-masalah. Dan terakhir, saya kira ini ya, ilmu yang sering AA sampaikan juga ya. Kalau ingin tumbuh sikap simpati itu, sering-seringnya bersedekah. Sehingga bersedekah atau memberi dan berbagi. Inilah jadi tema kita hari ini, Pak, ya. Saya yakin kalau corona ini semuanya memiliki sifat senang bersedekah, memberi dan berbagi, ini akan selesai itu ya, problem-problem resesi di antara kita. Dulu ada ilmu jeruk ya, ilmu jeruk nih. Pernah kita dengar ya, kalau tiba-tiba ada tukang jeruk gitu ya, nawarin sekilonya 12.500, kemudian kira-kira kalau ditawar 5.000 itu kacida apa ya? Kacida gitu ya. Kacida ya, Kak? Tidak punya hati, Ustadz. Iya dong. Harganya sekilo berapa? 12.500. Kira-kira dia nawarnya pakai senyum apa pakai cemberut? Pasti cemberut ya. 5.000 nggak akan mungkin dia senyum dari bahasa. Yang pertama yang kedua, ketika ditanya berapa nih jeruk, udah 12.500, kemudian dia bayar dengan bayar yang sama. Ya, oke, mungkin senang ya kita simpangnya juga senang. Tapi kalau yang C ini, ketika 12.500 itu dibayarnya dengan harga 25.000 gitu. Jadi kira-kira di perjalanan di bawah. Di antara tiga ini manakah wajahnya yang cerah itu? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C, oke. Manakah yang penuh dengan kasih sayang melimpah? Yang A, yang B, atau yang C? Yang C. Kira-kira dari tiga ini mana yang paling jelek wajahnya? Yang A. Ya, bagus. B. Baik. Yang A ya, yang nawar 5.000 ya. Dapat nggak senyum, kemudian dia apa, Bu? Cemberut. Jadi kira-kira dari tiga ini mana yang paling didoakan oleh tukang jeruk, Pak? Yang C. C. Ya. Doanya kira-kira gimana? Sangat luar biasa. Barang harga 12.500, kemudian kita kasih rezekina, upami 2.000 dibayar 2.500. Sabaraha kami ngadoa 2.500 oge. Sing kagentasan deui biasana kitu. Sing keraka haji. Amin. Sing gerak nabi. Rezeki. Putrana. Itu tuh doa nanti bakal panjang. Pernah juga cobain begitu ya kita. Habis mau nyari yang rasa coklat nggak ada. Ya, dan pertanyaan selanjutnya nih, manakah dari yang tiga ini yang paling disukai Allah Subhanahu Wa Taala? Yang C. Dan pertanyaan ketiga terakhir, manakah yang paling disebelin tuh, Bu, dari tiga bentuk yang di atas ini? Yang mana? Yang A. Kalau boleh jujur,
Kalau boleh jujur, kita itu yang A, yang B, apa yang C? Yang B. Malu. Yang Yang B atau yang C? Oke. Pengennya yang C. Yang C. Kenyataan A dong. Kalau tukang sayur di komplek kita itu sampai habis ya Bu. Ditawarin dimakan dulu itu jeruknya teh. Ditawarin. Ya Ibu, senang bersedekah ya, memberi dan berbagi. Ini yang akan melembutkan hati, menumbuhkan sikap empati. Saya boleh sedikit cerita sedekah nggak Pak? Boleh banget. Oke ya, lanjut dulu ya Wak ya, nggak apa-apa nanti kita diskusinya. Tapi kalau ada pertanyaan langsung boleh lanjutkan. Katanya dalam surat Sabah itu ya insya Allah akan melimpah rezekinya orang-orang yang memang ditemukan kuliner Robi yang sudah disuali Indonesia ibadi. Katakanlah sungguhnya Rob Tuhan kita itu yang melapangkan dan yang memberikan, mengkadarkan rezeki kita itu lima yasa bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau uang sudah rezekinya hari ini, siapapun yang menolak itu, insya Allah dia tidak akan pernah bisa menolak. Tapi kalau sudah bukan rezekinya, ditolong usaha maka lima yasa min ibadi wa yaqdirullah, dan Allah yang memberikan. Wa ma anfaqtum min syai', nah ini kalimat yang keren nih. Dan barang siapa yang menginfakkan sesuatu, wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin, insya Allah dia akan diganti. Digantinya seperti apa? Kasir mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in, itu diganti itu dengan kalimat anfaqtum min syai'in bima amarukum bihi wa abahu. Jadi satu ya, ketika dia melakukan sedekah atas perintah Allah yang dimamarukum dan dia memberikannya, yukhlifu alaikum fi dunyatil badali, insya Allah di dunia mah digantian. Kalimatnya itu masalul ladzina yunfiquna bisa beli ya 700 dia. Mana nggak kira-kira ya Bu? Siapa ya Bu Ega? Yang bisnis. Kalau saya boleh investasi di RSUD Pak, 1 miliar boleh? Boleh ya? Tapi balikannya harus 700 kali lipat. Nggak akan ada ya. Dan itu bisnis dengan Allah mah, katanya 700 ya. Rasulullah pasti bisa beli kamu sehari habatin ambat dan sabah sanatin. Ikul sembalnya atau habat. 1 jadi 7, 7 jadi 100, jadi 700. Allah dan Allah akan melipat gandakan. Wallahu yudhifu liman yasha wallahu wasi'un. Jadi dunia itu udah pasti dapat 700 kali. Apalagi di akhirat baca ayat selanjutnya. Dan di akhirat lebih jaza dan tentunya di akhirat menjadi sempurna. Jadi saya kira ini tafsir yang memang harus kita ketahui, kita yakini ya. Dan benar-benar insya Allah terbukti. Sedikit lagi Wak, saya katakan harta itu kan bagaikan air ya Wak. Jadi dia itu nggak boleh diam, nggak boleh, sifatnya harus mengalir. Tubuh kita kalau makan terus sakit ya. Jadi para dokter sudah sangat tahu. Tapi kalau semakin banyak keluar, lalu BAB, BAK, BAH apa ya? Buang angin, hapek mungkin ya. Itu insya Allah sembuh, sehat. Tapi kalau dia tidak mengalir, dia akan sakit. Harta juga demikian. Semakin banyak disimpan, harta itu akan jadi penyakit bagi kita. Karena sifat harta harus mengalir. Tadi ayatnya yang saya bacakan tadi ya, Al-Baqarah ya. Ya mungkin barangkali pernah dengar lain ya ayatnya ya Wak. Dan ini turun terkaitan juga dengan semangat sedekah sahabat waktu itu. Mungkin pernah dengar perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perang melawan Romawi yang dalam keadaan resesi waktu itu. Rasulullah memerangi kaum Romawi dan itu dalam kemenangan umat Islam. Apa yang mereka lakukan para sahabat itu, ini sedikit ya, ini menyemangati kita untuk berbagi ya. Apa saja yang mereka lakukan? Kalau Abu Bakar Siddiq itu sudah menyerahkan semuanya, makanya Rasulullah itu, Abu Bakar itu sangat kangen ke Rasulullah. Rasulullah juga sangat cinta kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu cukup 2 tahun ya peninggal Rasul itu, dan beliau ingin segera balikan
pertemuan lagi sama Rasul. Seluruh hartanya diberikan, tapi akhirnya juga Rasul berikan juga kepada. Apa yang kau sisakan baikku cukup Allah dan Rasul. Nah, inilah yang menjadi dasar ya ibu-ibu semuanya yang hadir. Kira-kira sedekah kita itu besarannya sesuai dengan apa? Wah, kalau benar saya kasih door prize. Sedekah kita besarannya sesuai dengan Kemampuan. kemampuan. Ada lagi yang lebih naik sedikit lagi, Ibu? Siapa saya lihat sini ya? Ibu Eka, Bu Ai, Bu Yuli, Ibu Dokter Yuli. Bu Yuli, sesuai dengan Yuli ya. Keikhlasan. keikhlasan. Ada lagi satu kata nih, ini kan ada di depannya nih kalimatnya Pak. Sesuai dengan keimanan. Benar. Keimanan. Oh iya. Jadi kalau imannya seperti Abu Bakar udah selesai itu. Begitu. Ya. Jadi Abu Bakar mah apapun yang dikatakan Rasulullah selesai. Saya berikan Rasul. Maka kalau keimanan itu berat persentasenya ya. Kalau di samping kita ada uang 157.000 yang disedekahkan yang berapa Pak? Yang 100, yang 50, atau yang 7.000, atau yang 2.000? 2.000 ada dong. Ya tergantung keimanan. Oh ini Pak Abar ya, yang berapa? Yang 2.000. Ada di kantong kita itu 2.000 yang baik sama 2.000 yang lecek, yang mana? 2.000 yang baik dan yang lecek dua-duanya. Oh, Kang Amar pun 100. Itulah keimanan. Kalau keimanan Kang Abar mah udah keren. Udah pasti. Amin. Amin. Tapi sedikit lagi saya sampaikan ya, Umar bin Khattab pernah menyerahkan setengahnya dan tidak pernah bisa mengejar keimanannya Abu Bakar. Abu Bakar itu jangan kebayang sosoknya gagah seperti saya ya. Bukan, ya. Abu Bakar itu kecil, benten kalau sarung oge merosot sih kan, nggak sadar. Tapi keimanannya paling kekar. Sampai dulu Umar itu meragukan Abu Bakar, tapi setelah kenyataannya meyakini Abu Bakar berani itu menumpas yang tidak jakar, yang tidak melakukan hukum-hukum setelah Rasulullah. Dan Umar terkaget. Oke, ini ada satu lagi. Siapakah itu? Ini kisahnya Utsman bin Affan, Pak. Utsman bin Affan pasti gini nih, ngasihnya, Pak. Ke Jaisul Usroh ya, tempat di mana perkumpulan perang mengalami di bawah perang Tabuk itu. 940 ekor unta itu. Unta itu kalau sekarang apa ya? Avanza gitu. Lepina gitu. Kabar. Kalau kuda Pajero. itu ya Land Rover gitu, Land Cruiser, Pajero lah. Emang Panas di jeronya. Dan 1.000 dinar itu satu dinarnya 4,25 gram, luar biasa. Jaisul Usrohnya. Ketika itu unta ini mau dia jual, tapi ternyata kondisinya lagi sedang resesi dan akhirnya oleh Utsman bin Affan. Ini saya ada videonya sebenarnya, tapi tidak akan saya tayangkan. Sampai orang-orang udah saya beli dengan 10 kali lipat. Tidak, sudah ada orang yang bisa dengan 2 kali lipat, 3 kali. Sudah ada yang membeli dengan harga 10 kali lipat. Siapa? Allah. Jadi beliau sedekahkan itu Pak, di perang Tabuk ini ya, sebanyak ini. Sangat luar biasa. Di tafsir Ibnu Ashur ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga pernah begini, Wak. Sampai mohon maaf, sedekahnya luar biasa juga. Ini pernah saya sampaikan mungkin di beberapa sesi tentang sedekah. Untuk mengetahui bagaimana Aswar bin Hayati sahabat, gambaran orang-orang sahabat dahulu ya. 4.000 dirham, satu dirham itu kan 2.975 ya. 11.900 gram itu. Kemudian 40.000 dinar emas. Abdurrahman bin Auf ya. 500 ekor kuda. Kuda tadi apa, Pak? Kuda Land Rover, Pajero ya, yang larinya kencang. Kalau unta ya Avanza, Livina gitu ya, R3. Itu kan kabarnya, doain dapat R3 lagi kan kabar.
Amin. Dan apa yang terjadi menjelang wafat Abdurrahman bin Auf juga berwasiat ya, untuk memberikan hartanya kepada 400 veteran mujahidin pada perang Badar sekitar 160.000 dinar atau 400.000 kali 4,25 gram. 1 dinar itu kan 4,25 gram ya kalau kita ke bank syariah. 680.000 gram atau sekitar kalau hari itu 400.000 ya, sekarang udah 600.000 lebih harga 1 dinar itu, bahkan 800. Itu sekitar 340 miliar uang yang disedekahkan di acara rantau. Sangat luar biasa. Meskipun demikian, beliau tetap meninggalkan harta warisan yang besar. 1.000 ekor unta. Unta tadi apa, Pak? Avanza, Divina, R3. Ekor kuda? Bajiro. 3.000 ekor kambing kira-kira apa? Wah, iya mah. Nmax ya. Nmax. DCX ini. Dan emas perak yang berlimpah. Jadi meskipun beliau memberikan begitu banyak hartanya dengan berbagi di saat resesi, itu bagaimana Aswar min Hayati Sahabat ya, ini sumbernya, dan luar biasa, mengakibatkan kemenangan bagi kaum muslimin di kala resesi melawan Romawi yang sangat besar. Hadir orang-orang seperti begini, jauh-jauh ya, pejabatnya korup, harusnya mereka lah orang yang paling banyak berkorban ya, yang paling banyak memberi dan yang paling banyak mengasih. Lahir ini tiap subuh juga ada semangat doain ya Pak Abah. Malakaini subhani kula yaumin yaqul Allahumma ahdini mumsikan dalam. Ya Allah, gantiin deh kalau yang pagi-paginya sudah sedekah ke itu. Dan gitu ya Pak. Wa Allahumma ati munfikan khalafan. Dan satu lagi malaikat mengatakan, lenyapkan harta pagi-pagi tara sedekah. Jadi COVID ya. COVID ya. Nah, inilah doa malaikat. Insya Allah doa malaikat doanya diijabah saya kira. Kalau doa saya mesti nyangkutlah di genteng. Kalau doa malaikat saya kira akan sampai ke Allah Subhanahu. Masya Allah ya, sahabat. Saya kira itu dulu, Wak. Nanti kita diskusinya kembangkan. Satu hal ya, kondisi resesi hari ini masih terjadi, sahabat semuanya. Bahkan kita tidak mengetahui kapan pandemi ini berakhir. Maka fase ketiga, fase resesi setelah inkubasi. Sekarang fasenya semuanya ada ya. Inkubasi ada, masker, disinfektan, hand sanitizer, ventilator, semua udah kumpul. Masa resesi juga ya. Pemerintahan ekonomi sulit. Hari ini semuanya sudah ada di luar negeri dan kita nggak tahu sampai kapan ya. Ceritanya mungkin WHO mengatakan akhir 2021. Insya Allah. Saatnya kita sama-sama memiliki sikap empati dan berbagi dan menjadi solusi. Demikian, Wak, barangkali kita lakukan pertanyaan yang mudah ada yang bisa kita dapatkan di kesempatan sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sebelum kita tutup nanti dengan doa buat khususnya yang ada di lingkungan RSUD Slamet Garut, kita akan ada 3 pertanyaan Ustadz di sini yang mudah-mudahan nanti Ustadz bisa jawab. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dengan menumbuhkan rasa empati di masa resesi ini yang saya rasakan, artinya dengan adanya kejadian di Jakarta, banyak kejadian yang tidak diinginkan. Contoh pesantren atau akan dihapus dan pelajaran akan dihapus, sedangkan kita kena musibah pandemi dan banyak yang tidak bekerja, kita sedang kesulitan masalah ekonomi. Nah, bagaimana solusi menghadapi seperti ini? Banyak yang kuat, banyak yang mungkin kuat yang menghadapinya atau yang tidak kuat. Silakan Ustaz untuk pertanyaan yang pertama. Baik. Itu pertanyaan dari siapa, Wan? Barusan? Pertanyaan dari Bunda Yuniarti, ini mau rutin keikutannya Bunda.
Acara belum dimulai sudah di ini ya. Sudah Iya. bertanya dulu ya. Baiklah. Ya. Ya tentunya tidak harus kita semua ya. Ini harus sama. Tentunya dari ini juga baik bagi kita ya. Kalau hari ini juga kita mengharapkan kondisi yang di pusat, yang di cabang, yang di Jakarta, yang di Bandung sama juga terlalu naik juga. Saya kira saatnya ya kita mulai menjadi contohnya dari diri kita semua. Kita mulai sama-sama memiliki sikap empati ya Pak. Ya. Karena ya kondisinya sudah terjadi hari ini. Kalaupun pandemi tidak berakhir, mungkin nanti epidemi tetap akan ada seperti itu. Pertanyaannya bagaimana menumbuhkan empati yang rasanya dengan adanya kejadian banyak kejadian yang tidak diinginkan. Contoh pesantren akan dihapus dan pelajaran akan dihapus. Sedangkan karena musibah pandemi dan banyak juga yang tidak bekerja. Ya tadi sudah diungkap bahas sebetulnya oleh kita bersama. Satu hal yang harus ditumbuhkan tadi, kalau kondisi di eksternal kajian tenaga itu sudah kita mulai dari diri kita. Ya, biarkan mulai garang di antara kita, orang-orang terdekat kita, bersama-sama ya tumbuhkan bahwa dengan kondisi saat ini mah nggak boleh nafsi lagi, harus empati merasakan penderitaan yang minimal. Kalau kita bisa membantunya hanya satu tetangga, keluarga, bolehlah. Kalaupun tidak, minimal diri kita tidak termasuk orang yang mohon maaf menjadi beban bagi yang lain. Pendaya itu kan pikir itu saya kira tadi udah diungkap di awal. Iya. Selanjutnya Ustadz, izin bertanya, kita sudah sering bersedekah, mengamalkan semua zakat, sedekah dan zakat mal pada siapapun yang membutuhkan. Tapi kenapa ya Pak Ustadz kita masih diberikan ujian lumayan berat, perhiasan dan uang diambil pembantu? Itu kaitannya bagaimana Pak Ustadz kita menyikapinya dan menghadapinya? Sering sedekah mungkin ada barang-barang yang diambil pembantu ya Ustadz. Silakan. Ingat ya Bu, yang dipastikan ya harta yang kita keluarkan itu pasti akan memastikan satu akan menjadi pengundang rezeki yang berkah melimpah. Satu ya. Jadi kalau ya hal kali ini takdirnya, contoh tadi Ibu dapat kemalingan gitu ya perhiasannya. Kalau bisa diusut dalam sisi hukum boleh. Tapi kalaupun sampai hari ini tidak bisa terambil, yakinilah bahwa mudah-mudahan itulah yang akan membersihkan jiwa kita, akan haram dalam tubuh kita, jadi pembersih dan juga menenteram jiwa kita. Kedua, pastikan husnudon kepada Allah. Allah akan mengganti yang lebih besar tadi ya. Bahwa yusrifu, Allah akan mengganti. Ketiga, itu mau tidak mau, suka tidak suka, sedekah yang kita keluarkan karena Allah, dia akan menjadi sesuatu yang akan menambahkan anumu ya, menambahkan dan menumbuhkan harta kita. Kalaupun tidak, yang keempat ya, itu yang akan menjadi sarana Allah akan mengangkat derajat kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Ya, makanya kalau dari sekarang ya tumbuhkan jadi kalau sedekah itu bukan sesuatu dari hal yang sisa, tapi yang sudah direncanakan. Ya ini mungkin jadi pelajaran bagi kita semua. Dan mungkin Allah ingin mengingatkan kepada kita, ya, tapi kan saya sudah ngasih tiap bulan, tambah lagi. Kita akhir, ada orang sedekah 2,5 sampai 33%, orang sampai ini. Kalau di atas 33%, dia skala malaikat. Kalau di bawah 2,5%, kasih data sedekah, di bawah malaikat apa ya? Setan. Nah kita mah minimal antara 2,5% atau sampai 33. Nah, jadi Ibu yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dan membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, mensucikan jiwa kita dan mengundang lebih berkah melimpah kita dengan syarat
ridho dengan ketetapannya. Insya Allah. Baik Ustaz. Banyak juga Pak yang Tapi nanya ini Pak ya. Ustaz izin. Ya, nggak ada dialog ini. Itu Share dibaca nih. dulu. Baca dulu sebentar, ada 2 lagi nih. Nanti dialog 1 lagi ya. Kita satu karena waktu juga ini ada 9 menit lagi. Izin Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman sekarang, menurut sahabat Abu Bakar masih relevankah jika kita menyadari ada kebutuhan yang harus kita cukupi? Mana yang lebih utama, mencukupi kebutuhan atau bersedekah? Berlebih dan kebutuhan jadi kekurangan, ataukah ini kembali hubungannya dengan keimanan? Ya. Bersedekah atau kebutuhan kurang, maksudnya kayak gitu Ustaz. Ya, terpahami terpahami. Jadi Wak, Abu Bakar itu jadi contoh terbaik ya dalam sisi keimanan. Tentunya makna sedekah tidak berarti semuanya dikasih. Mohon maaf ya, kalau hari ini sedekah kan nanti bisa dengan harta, dengan non harta. Tapi baik di sempit maupun di lapang, ketika kita ada keinginan untuk catat sebenarnya. Jadi bukan besar kecilnya, tapi bagaimana keimanan kita, persentase keimanan kita kepada Allah tinggi untuk bersedekah. Contoh, suami membelanjakan bagi istrinya ada sedekah. Baik. Saya baru bisa ngasih buat istri dan keluarga. Itu juga bentuk sedekah. Bahkan kalaupun tidak dengan harta, kita benar walaupun sedikit mencirikan bahwa ada spirit kita harus bersedekah, berimpak, membelanjakan di jalan Allah. Artinya spirit yang dibangun oleh Abu Bakar As-Siddiq itu bukan berarti harus semuanya diberikan, tapi ada keimanan yang mendalam, keinginan iba, ya, empati yang tadi di awal kita bilang, bahwa ingin rasanya menolong orang sih, tapi kok Allah diganti gitu. Daripada nggak pernah ngasih uang lagi tergantung nah terus keluar cik milih mana orang itu cara sedekah tapi terbawa ke duit gitu. Itu orang itu sedekah wae tapi kok nggak digantian dengan sedekah pilih nu mana nu A nu B sedekah. Saya hari ini seperasaan saya gitu Pak, wajah ya Allah itu begitu baik ya, rezeki Allah ngalir terus, baru ngasih segini Allah ganti kasih lagi. Saya pernah nyoba, makanya betul kata Pak Akhir ya, kalau sudah 2,5 ngerasa nikmat tidak miskin cek sobaik dan infak itu kan sesuai dengan ya ini menyingkirkan duri di jalan, zikir itu juga sedekah. Semuanya kita lakukan, namun spiritnya bahwa spirit bersedekah adalah spirit orang-orang beriman. Begitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Yang selanjutnya Masih ada? Masih ada nih yang ini dari Ibu Wiwin. Bolehkah sedekah dengan diiringi keinginan di hati agar Allah mengabulkan hajat kita, seperti agar sembuh dari penyakit? Kita sedekah Ustaz. Nah, mudah-mudahan kita sehat gitu. Silakan Ustaz. Kan juga salah satu apa sih keuntungan kita ya, muzaki, mundik, mutasoddik, orang-orang bersedekah, orang berinfak, berzakat itu apa sih apa yang kita harapkan dari mustahik itu Pak? Doa dari mereka ya. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shallu alaihim, itu kalimatnya begitu. Jadi ambillah min amwalihim dari harta orang-orang kaya, sedekahnya, zakatnya, dan doa orang mustahik inilah yang kita harap. Kita gede peduli itu doanya itu panjang. Dan doa kaum mustahik
orang-orang yang berhak menerima itu insya Allah menembus langit. Baik, Ya, Ustaz mohon izin Ustaz. menembus langit. Satu lagi ini yang menarik nih Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau Jadi punya hutang intinya boleh ya, itu Wak, ya. yang didahulukan bayar hutang dulu atau sedekah dulu Ustaz? Kalau hutangnya yang sifatnya karena kita konsumtif itu tidak pernah miskin, jadi bawah garis kemiskinan, punya hutang ya bayar terlebih dahulu hutang. Tapi kalau hari ini sebenarnya hutang yang kita lakukan hutang-hutang yang ini kan sebenarnya hutang yang terprediksi masih ada dengan akhirnya kita hutang gitu. Pihak ketiga ya itu dilaksanakan, sedekah juga diutamakan gitu. Yang nggak boleh itu ya sedekah yang sporadis gitu. Siap, masih ada. Mohon izin Ustaz, sebelum ini waktu habis Ustaz, sebelum ditutup mohon izin untuk berdoa khususnya buat RSUD Dr. Samad Garut. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kelancaran untuk menghadapi pandemi saat ini. Teman-teman dan rekan-rekan semua diberikan kesehatan, kesabaran oleh Allah. Silakan Ustaz. Ya, Insya Allah ya, jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang menyimak sore hari ini. Memang waktunya sangat singkat. Yang terpenting teman ini membawa saya ilmu kita untuk melakukan ya, beramal. Khusus di kondisi pandemi ini harus segera angkat dan mudah-mudahan resesi pun segera berakhir di negeri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Amin. Alhamdulillah nama kita dan sendirian. Amin ya rabbal alamin. Dan ini namanya mengucapkan pimpinan ya Rabbana alhamdulillah ya bagi kita qadim bismillah. Allahumma ya Rabbana Amin. wa hasil maqasidana Allah berikan hasil terbaik yang segera dari tiap kami, mudahkan urusan kami dan tentunya engkau memberikan hasil terbaik sekali lagi atas segala ikhtiar kami. Allahumma silana umurna wa Amin. Amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Mudah-mudahan ini kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang Amin. Amin. lain lagi. Amin. Baik Ustaz. Apa tadi? Siap, atur. Amin. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Terima kasih pada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila Bapak Ibu semua ada yang Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat tim Garut juga. Saya ada Pak Hari. Turun Ustaz. warahmatullahi Kang,